pada diem aja. Oh belum beri salam ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pegal berduduk ya. Tapi duduknya di bawah Mas ya. Ke puncak jalannya berbukit. Cakep. Terima kasih dibilang cakep, alhamdulillah. Dari sononya udah cakep, alhamdulillah. Ke puncak jalannya berbukit. Jamaahnya banyak, yang jawab salam dikit. Itu orang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kapak bukan sebarang kapak. Ganteng. Ganteng. Kapak bergagang, tanduk rusak. Kompak sih emang kompak, tapi kompaknya karena kepaksa. Salah bahaya jadi. Alhamdulillahirabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Al-Ustaz Junaidi, kita doakan beliau senantiasa sehat, berkah rizkinya, berkah ilmunya, senantiasa bermanfaat untuk umat, amin ya rabbal alamin. Sahibul bait dan semua para asatid, para hujjaj yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Sebelumnya barangkali ada yang belum kenal sama saya. Ada yang belum kenal? Ada? Ada yang belum kenal? Ada? Ini saya datang dari jauh, jauh dari Bandung, jauh saya, jauh dari Bandung, jauh dari Tasik, jauh saya, jauh dari Ciamis juga jauh saya, apalagi dari Papua sama jauhan di sana. Alhamdulillah bisa silaturahim. Saya tinggalnya di rumah Wakomin, Cekomin itu guru saya, empuk saya ngilmu ke dia gitu. Jadi ini mah kalau saya mah ke dia mau dicium tangan gue bolak-balik. Alhamdulillah. Kelihatannya aja diem padahal gak ngomong beliau. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nama saya Komarudin, tapi saya punya marga karena saya orang Betawi, jadi dikasih marga sama orang tua saya. Marga saya si Hombing, jadi Komarudin si Hombing. Loh keren amat si Hombing. Iya, siang honor, malam ngebimbing gitu. Jadi kalau siang saya masih honor, masih kerja, malamnya ngebimbing jamaah. Alhamdulillah. Maka saya punya marga si Hom gitu kira-kira. Alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tujuannya sebenarnya saya datang ke sini dalam rangka silaturahim sekaligus ingin belajar, ingin mengenal lebih jauh dengan guru kita, makanya saya nyempetin datang. Maka alhamdulillah awal-awal dulu saya sempat ngikut, cuma setiap malam saya mau berangkat ditinggal terus sama Cekomin. Masya Allah. Makanya saya begitu Cekomin kagak bisa naik motor, alhamdulillah saya digandulin dah. Jadi makanya sekarang kakinya sakit saya bisa ngikut. Jadi kalau ada yang bilang kakinya Wakomin sakit bawa musibah, salah. Karena Wakomin kakinya sakit manfaat buat saya.
kagak ditinggal lagi, alhamdulillah. Tapi kita doain sehat, kakinya sehat. Jangan didoain biarin, kita doain biar sakit terus, jangan juga. Alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya biasanya ngaji bocah sampai jam 8:30, makanya kalau 8:30 baru kelar. Alhamdulillah, begitu saya ngeluarin motor, saya lihat dokumen sudah kagak ada, jadi kagak jadi berangkat, kagak tahu saya alamatnya. Kalau di Sarlok kali saya tahu Sarloknya. Jadi zaman sekarang kan di Sarlok bae. Nah kalau di Sarlok saya tahu, cuma karena kagak ada yang nyarlok, jadi kagak tahu juga, nggak punya HP saya, alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tentu saja saya di sini ingin tabarukan kepada guru kita bersama, ya. Kita doakan beliau senantiasa Allah berikan kesehatan, keberkahan rezeki, keberkahan usia, keberkahan kehidupan, keberkahan anak keturunan, dijadikan anak keturunan yang saleh dan salihah, dan kita para muridnya dapat mendapat manfaat yang terbaik dari beliau fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alhamdulillah. Ini kita bersyukur Pak, bersyukur Pak, kita Pak bersyukur Pak. Kita bisa kumpul di sini, alhamdulillah. Kita bisa kumpul di sini, alhamdulillah. Apalagi ada orang tua kita. Kalau kehadiran orang tua di tengah kita, yakin itu bawa berkah, bawa rahmat buat kita, alhamdulillah. Karena orang tua ini bagaimanapun, kalau dalam riwayat Anas bin Malik, sebuah hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang tua ini orang yang gagak sembarang, Pak. Jadi orang tua, keberadaan orang tua di tengah-tengah kita membuat majlis kita menjadi bertambah keberkahannya. Amin ya robbal. Makanya model wakomin, apalagi nosiman mana ada. Alhamdulillah. Makanya kalau ada yang tua diajakin, makin banyak yang tua makin berkah. Alhamdulillah. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis yang mulia, Innallaha ta'ala yanduru ila wajhi syaihin masa sobahan wa masaan. Kata Allah, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melototin, senantiasa ngeliatin wajah-wajah orang-orang tua pagi sama sore. Jadi kalau pagi wakomin lagi dibidik aja sama Allah, sore juga wasiman lagi dibidik juga sama Allah. Apa kata Allah? Ya abdi, wahai ambaku, qad daqqa adamuk, sungguh sudah bergetar tulangmu. Tuh yang awalnya gagah ngangkat apa kok kuat, wakomin itu dulu. Batu mau kayak gede apapun diangkat, tapi sekarang tulangnya udah mulai keder gitu gak kira-kira? Warak kajil udah mulai keriput, kulitnya kelihatan tuh udah mulai keriputnya. Tapi kemudian kata Allah, wahana kudumuka alayya, udah dekat tibanya ketemu sama aku, kata Allah tuh udah dekat. Kemudian apa kata Allah? Pastahi minni, maka malulah engkau kepadaku wahai orang-orang tua. Ini tua semua, pemuda semua ini. Muda. Alhamdulillah. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali itu menyampaikan siapa sih orang tua itu? Yang disebut orang tua adalah man balago arba'ina sanah. Orang yang umurnya udah nyampe 40 tahun, maka itu disebut syekh, disebut tua. Makanya hati-hati yang sudah 40 tahun berarti lagi dibidik-bidik aja sama Allah. Lah kapan kiranya? Bisa jadi sekarang kita sehat, besok mah loh pada diam. Bisa jadi sekarang kita sehat, besok mah makin sehat. Wah, serem amat mati. Besok makin sehat, makin berkah rizkinya, makin bertambah ilmunya, makin mulia akhlaknya, makin berani sedekahnya. Alhamdulillah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala tuh, makanya orang tua dididik sama Allah. Kemudian pada kesempatan ini kenapa kita bersyukur? Karena bersyukur yang namanya majlis, kalau sudah dibacakan dzikir, dibacakan ayat-ayat Allah, maka ini menjadi tempat yang penuh rahmat. Makanya rumah kalau ada pengajian untung. Suatu ketika di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ya, Abu Laith As-Samarqandi mengutip sebuah dialog dari Luqmanul Hakim.
Apa dialognya? Luqmanul Hakim berwasiat kepada putranya. Kita tahu kalau Luqmanul Hakim dikit-dikit ngasih wasiat kepada putranya. Karena guru kita udah datang, udah cukup ya. Balik lagi orang lagi. Pamali. Lanjut dulu. Udah terus. Terus dulu. Terus. Kalau terus. Ya. Pulang. Kalau udah nyampe baru. Ngopi dulu. Biar istirahat dulu. Lanjut. Lanjut ya. Lanjut. Jamaah yang dirahmati sampai apa tadi? Luqmanul Hakim. Ingat ya, kalau lupa saya tutup. Lah beneran begitu, berarti kagak didengerin kalau lupa. Lah barusan banget begitu paling dekat. Kalau kagak ingat kebangetan yang belakang saya kagak ingat yang belakang. Luqmanul Hakim. Ya. Ini dia berwasiat kepada putranya, ya bunayya, wahai putraku, idza ra'aita qauman, apabila engkau melihat suatu kaum, yadhkurunallah, yang kaum itu berzikir kepada Allah. Kalau kata zikir ini banyak maknanya. Kita baca Al-Quran artinya zikir. Kenapa? Karena Allah menyebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu laha. Karena Allah menyebutkan Al-Quran dengan kata adzikr, maka makna dari Al-Quran, nama lain dari Al-Quran adalah zikir. Jadinya kalau kita baca Al-Quran sepanjang hari, kita sedang zikir. Alhamdulillah. Ini kalau saya lihat ini wajah-wajahnya ahli Quran semua, alhamdulillah. Dan saya yakin di rumahnya punya Al-Quran semua. Punya Al-Quran di rumahnya punya. Punya Al-Quran di rumah punya. Alhamdulillah. Kalau kata guru kita kemarin tuh, paling gagak kalau kita punya Al-Quran jangan sampai Quran bulukan di rumah. Paling gagak kita buka, mau dibaca mau nggak dibuka aja tuh Al-Quran. Ada yang begitu ada. Mana orangnya mana? Al-Quran dibuka doangan, mana orangnya mana? Makanya kalau punya Al-Quran dibuka doangan, kata guru kita kemarin dijamin surga tuh buka Al-Quran doangan. Dijamin surga. Al-Quran diambil, dibuka, ditutup, ditaruh. Al-Quran diambil, dibuka, ditutup, ditaruh. Begitu nanti kita mati mau masuk surga, kita sudah dihisab, masuk depan pintu surga, dipanggil jamaah PPH maju, udah kumpul di depan pintu surga. Tiba-tiba dibuka pintu surga, begitu kita masuk ditutup lah lagi. Kata malaikat, ditanya kita, lah kenapa ini malaikat ditutup lagi? Dulu baca Al-Quran begitu. Ada yang begitu ada. Jangan sampai, insya Allah mudah-mudahan di sini semua ahli Quran, alhamdulillah. Kemudian apa kata Luqmanul Hakim? Yadhkurun Allah. Ada satu kaum di situ zikir kepada Allah, bisa dengan baca Al-Quran, bisa dengan kalimat thayyibah. Kita baca kalimat thayyibah, ada banyak yang sudah kita pahami. La ilaha illallah, tahlil, tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar. Kita baca itu pun jadi zikir. Udah dibaca tadi zikir tahlil alhamdulillah. Kemudian ditambah lagi ilmu taklim pun bagian dari zikir. Kenapa taklim disebutkan zikir? Karena Allah menyebutkan fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kalian kepada ahli zikir. Maksudnya ahli zikir itu adalah ahli ilmu. Maka ketika kita taklim, artinya kita sedang zikir. Lalu apa kata Luqmanul Hakim kepada putranya? Apabila ada suatu kaum, idza ra'aita qauman yadhkurunallah fajlis ma'ahum, maka duduk bersama mereka. Jangan pergi aja, jangan nyelonong baik, bahasa orang Banjar begitu. Kalau bahasa orang Sunda jangan nyelonong aja. Makanya ada di mana pengajian kita duduk bareng insya Allah. Kenapa kata Luqmanul Hakim? Kata Luqmanul Hakim, intaku aliman yanfa'uka ilmu. Kalau engkau punya ilmu, maka ilmu mau jadi manfaat. Ini Masya Allah, saya termasuk kemana-mana kalau saya ngisi pengajian PPH saya jadiin contoh. Ini serius. Apa yang saya jadiin contoh? Satu, ini di sini kita malam Rebo ngajinya PPH, tapi kemudian sama Kiai Ali dikantongin dalam yanbu'a. Ini sebuah
Masya Allah, terobosan yang luar biasa. Saya dimanapun, termasuk di pengajian kami malam Kamis, pengajian RW, saya sarankan ngikutin PPH. Kita ngaji malam Kamis, tapi kita kantongin juga dengan yang bu'a boleh, dengan ikro boleh. Kenapa? Supaya nanti kalau kita intaku aliman yanfa'uka ilmu. Karena di antara kita yakin ada yang ilmunya lebih pintar, ada nggak? Ada ilmu yang lebih tinggi di antara kita, ada nggak? Ada yang lebih paham dari kita Al-Quran, ada nggak? Maka yang lebih paham ajari yang belum paham. Ini fungsinya majlis model begitu. Wa intaku jahilan, kalau engkau enggak punya ilmu, saya nggak berani bilang bodoh, emang nggak berani, apalagi bilang bebel, enggak, saya nggak berani bilang bodoh. Saya mah kalau enggak punya ilmu nggak berani saya bilang bodoh, nggak berani bilang bodoh, nggak berani. Nah, takut ada yang kesinggung kalau bilang bodoh nggak boleh itu. Jangan bilang bodoh, nggak boleh. Kalau ada yang belum pinter, maka yu'allimunaka, itu kesempatanmu untuk belajar. Alhamdulillah. Kemudian apa kata Luqmanul Hakim? Asallahu ayyattali alaihim birrahmah wa huwa minhum. Bisa jadi nih malam Allah turunkan rahmat kepada ahli-ahli dzikir, dan ketika Allah turunkan rahmat kita lagi ikut nimbrung. Alhamdulillah. Yang biasanya kagak pernah datang, giliran turun rahmat dia kebagian. Alhamdulillah. Yang enak yang model begitu hidup. Ngajinya jarang, sekali ngaji makanan banyak, rahmat dapat. Apalagi kalau ustadz mas sekalinya ngaji amplop dapat. Tapi saya dari dulu nggak begitu. Orang emang pantangan dari guru, jangan pernah kita begitu, nggak boleh. Ya jangan bercanda. Nggak bercanda. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita bersyukur hadir di majlis ini. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa malam ini Allah turunkan rahmatnya buat kita semua. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Terakhir, karena sudah ada guru kita, nanti kita bagian. Enggak sebanyak-banyak kali. Udah. Hah? Lanjut. Ini saya mau ngasih. Ada di dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Kalau santri udah pada hafal semua, saya yakin. Santri udah pada hafal semua. Santri udah pada hafal semua. Santri udah pada hafal semua. Dan saya yakin di sini semuanya hafal Ta'limul Muta'alim. Yakin saya mah. Hafal gak Pak? Ta'limul Muta'alim. Coba aja Ta'limul Muta'alim. Udah hafal semua, alhamdulillah. Udah hafal semua, udah beres sudah. Nah ini saya yakin banget ahli ilmu udah hafal semua Ta'limul Muta'alim. Nah, Syekh Al-Imam Az-Zarnuji, ya, beliau memberikan sebuah pesan buat kita. Apa pesannya? Pesannya sangat luar biasa. Man sya'a ayyahtawiya amalahu jumala. Siapapun orang, ini siapa aja nih orang ini. Siapa aja, siapa baik. Man sya'a, siapapun orang yang kepengen ayah tawiyah untuk Allah penuhi amalahu, semua keinginannya, semua harapannya, semua impiannya, semua cita-citanya, jumala secara keseluruhan. Ada yang mau kagak kira-kira? Ada yang mau kagak? Ada yang mau kagak? Jadi diem aja. Mau kagak? Pelan. Serius ini mau kagak? Kata Syekh Az-Zarnuji ini bukan saya yang bilang. Beliau bilang man sya'a ayyahtawiya amalahu jumala. Siapapun yang kepengen semua rahasia, jangan bilang siapa-siapa. Rahasia buat yang hadir di sini doang. Udah ya, cukup ya, cukup lo kelamaan. Tuh, udah saya mau ngeliat jam mulu tuh. Belum. Biasa pulang jam berapa? 12. Wah. Kemarin kagak kayak segitu. Kalau saya biasa gitu. Tapi itu kopi pahit tadi ya? Pahit. Kopi pahit. Kalau kopi pahit masih lanjut lagi berarti. Kalau saya nggak disuguhin kopi pahit, nggak jadi lanjutnya. Man sya'a ayyahtawiya amalahu jumala. Siapapun yang kepengen semua impiannya, semua cita-citanya, semua harapannya
jadi kenyataan. Anak-anaknya semua soleh, semua usahanya berhasil, semua obyekannya tembus, cuannya banyak. Amin. Tahu cuan? Cuannya banyak, rezekinya berkah melimpah. Maka ada syaratnya. Apa kata Al-Imam Az-Zarnuji? Falyattahid lailahu fi darkiha jamala. Syaratnya itu udah tadi. Udah ya? Tadi udah syaratnya udah. Falyattahid lailahu fi darkiha jamala. Maka tuh orang syaratnya yang pertama syaratnya apa? Jadikan malam-malamnya itu untuk mencari apa yang menjadi impiannya dengan cara mendekatkan diri kepada Allah dengan yang paling baik. Makanya kalau malam kita jaga hubungan baik kita kepada Allah. Kita bangun malam, kita isi dengan ibadah qiyamul lail, kita ngadu semua urusan kita, kita minta semua harapan-harapan kita, ayah tawiya amalahu jumala. Maka seluruh impian-impian kita, seluruh cita-cita kita, seluruh harapan-harapan kita akan mudah kita dapatkan ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Mau kayak gitu? Salat malamnya mau? Lu pada diem. Mau hajatnya dikabul, mau cita-citanya terkabul, mau sholat malamnya mau sholat malamnya mau. Alhamdulillah, itu sholat malam. Maka kita bersama kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan dari saya ya untuk diri sendiri ya, supaya jadi cambuk buat diri saya sendiri yang juga masih kadang-kadang males. Karena kalau kita ngelawan malas itu Masya Allah ya, kalau yang ada pengennya makan ngeringkuk lagi. Apalagi yang bininya baru satu. Itu yang bini baru satu, saya pernah ngalamin dulu waktu bini saya baru satu. Wah Masya Allah, saya pernah ngalamin dulu waktu bini saya baru satu. Itu kalau kita mau bangun aja ditekepin lagi. Itu kalau bini kita baru satu tuh. Dulu waktu saya bini baru satu. Alhamdulillah sekarang nggak nambah. Alhamdulillah, saya pokoknya nggak bakal nambah, kagak berani saya. Sama jelas takut sama bini saya mah. Takut apalagi sama mertua. Ini saya alhamdulillah tahadutan bini mah punya mertua baik banget saya mah. Dikasih anaknya dikasih. Udah begitu baru nikah dibikinin rumah dibikinin. Udah begitu baru nikah juga langsung dibikinin tabungan haji dibikinin juga sama mertua. Makanya saya mah udah kagak berani dah macem-macem sama mertua saya lagi dikemplang saya. Iya udah ongkos haji dibayarin, rumah dibikinin, anak dikasih, sampai motor dikasih juga. Saya mau motor. Tong kesini apa cepetan? Ngapain nak? Saya bilang gitu. Ini ada motor NMAX kagak pakai. Lah enak bener. Saya tinggal ngambil aja kesan. Alhamdulillah. Makanya ini ya kalau nyari mertua yang model begitu kalau ada lagi boleh dah. Kagak ada ya, susah ya. Iya saya Wakomin udah gak punya anak perempuan Wakomin, dan makanya saya rada ngejaga diri sama Wakomin. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua pertama kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tambahkan keberkahan buat kita semua, khususnya untuk guru kita, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ini Allah turunkan rahmat-Nya buat kita semua, dan dengan rahmat yang Allah karuniakan kepada kita maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa jaga anak keturunan kita semua menjadi anak keturunan ahli-ahli Al-Qur'an yang senantiasa membaca Al-Qur'an, yang senantiasa menghafal Al-Qur'an, yang senantiasa mempelajari Al-Quran, yang senantiasa mengamalkan dan mengajarkan Al-Quran. Amin ya Rabbal. Buah mangga buah kueni, buah mangga buah kueni enak. Buah mangga buah kueni, buah dipotong dibagi-bagi. Cukup sekian sampai di sini, lain waktu kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.